Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Della Desyanti dari 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijrah 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dan bidang agama, moral dan hukum sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW. Strategi dakwah yang beliau lakukan yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara sembunyi ini menyuruhkan agama Islam kepada para kerabat sahabat hingga orang-orang sekitar rumah tangganya, orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqul awalun atau pemeluk Islam generasi pertama yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisan, Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Selain itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Zar al-Ghifari dan Taufail bin Amr ad-Dausi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini, salah satunya kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Kedua, cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surah An-Nahl. Coba kalian cari dan pelajari. Ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Dan keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dengan niat memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Umat Islam dalam melaksanakan tugas dakwahnya selain harus menerapkan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai strategi dakwah Rasulullah SAW, juga hendaknya meneladani strategi Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat Islam atau masyarakat Madani di Madinah. Masyarakat Islam atau masyarakat Madani adalah masyarakat yang menerapkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, yakni masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil, dan makmur di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya. Keteladanan Rasulullah seperti hubungan Rasulullah dengan kepribadian Rasulullah yang luhur, kehati-hati dan kewaspadaan serta menerapkan strategi dan sistem yang
tertera baik membuat banyak orang yang kafir memeluk agama Islam. Hikmah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu kejujuran. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat dipercaya oleh masyarakat Quraisy yang sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Yang kedua, pantang menyerah. Nabi Muhammad SAW telah berdakwah bertahun-tahun di bawah tantangan dan ancaman, tetapi Nabi Muhammad telah menyaksikan sendiri dakwah yang dilaksanakannya telah berhasil. Agama Islam telah menyebarkan ke seluruh jazirah Arab. Yang ketiga, kebaikan hati. Dakwah Nabi berusaha mengubah lingkungan dasar Madinah dengan cara meletakkan resistensi masyarakat Islam, menangkan nilai-nilai keadilan seperti membebaskan individu dan sistem kehidupan zalim atau perbudakan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.